Oke. Masuk ke subjudul orang pintar dusun keramat. Gimana ceritanya? Oke, langsung aja. Ini dia ceritanya. Warga dusun keramat sama seperti masyarakat, meski sejahtera, akan tetapi mereka juga memerlukan pengobatan juga obat-obatan. Namun dusun masih terisolir. Untuk ke desa memerlukan waktu kurang lebih 1 jam 45 menit melalui setapak yang di kanan dan kirinya belukar. Selain menggunakan senter, warga selalu menyalakan obor jika mesti pergi kala malam. Akan tetapi hal ini sangat jarang terjadi. 1 tahun sekalipun belum tentu. Kehadiran orang pintar atau ahli pengobatan sangat diperlukan warga. Dusun keramat tidak memiliki dokter, suster, atau seorang mantri. Dusun ini hanya mempunyai orang pintar. Warga memanggilnya Ki Abdullah. Ki Abdullah adalah suami dari Triasi. Sebagaimana warga biasa, mereka hidup sejahtera dan juga mempunyai gudang penyimpanan beras yang letaknya di sebelah rumah. Kalau pagi, Ki Abdullah turut bersama yang lain mencari sumber kehidupan di dalam hutan. Bedanya, dia jeli terhadap daun-daun hingga akar yang mengandung sesuatu yang diperlukan untuk pengobatan tentunya. Pagi dingin dan gelap, Ki Abdullah selalu meracik tanaman yang telah dikeringkan atau diendapkan dalam air. Tanaman itu akan dijadikan semacam obat bagi yang membutuhkan. Dia tidak pernah meminta bayaran. Ki Abdullah jugalah satu-satunya orang yang selamat dalam malapetaka dusun ini. Kendati sering menyembuhkan orang yang sakit malaria, yang dianggap kemasukan jin dan kesleo, akan tetapi Ki Abdullah bersama istri tidak pernah meminta bayaran sepeser pun. Triasi juga senang jika rumahnya dikunjungi orang bersemangat sembuh. Selalu cemilan dapur disuguhkannya. Selalu juga kopi atau teh dibawanya kepada para tetangga yang telah dianggap sebagai saudara. Ki Abdullah dan Triasi adalah sepasang suami istri yang sudah mempunyai 3 orang anak. Akan tetapi semuanya meninggal saat masih bayi. Namun mereka tetap bersemangat menyongsong hari. Ketika ada tetangga yang menggelar hajat pernikahan, mereka turut serta membantu. Tak segan, Ki Abdullah membopong sekarung beras untuk diserahkan kepada yang punya hajat. Tak segan juga istrinya membantu perempuan lain menyiapkan segala keperluan makanan. Masuk ke subjudul pernikahan dusun keramat. Gimana ceritanya? Langsung aja, ini dia ceritanya. Pesta pernikahan juga menjadi hal lumrah di dusun keramat. Meski pernikahan di antara laki-laki dan perempuan masih di sekitaran, akan tetapi keluarganya selalu menggelar pesta. Tidak ada tari-tarian, tidak ada mantra, serta pula baju-baju yang indah menawan, serta hingar-bingar musik. Mereka hanya menggelar makan besar. Semua warga dari yang bayi hingga paling tua berkumpul di rumah pengantin dalam waktu bersamaan. Mereka memulai pesta dengan mereguk minuman. Pengantin dinyatakan sah sebagai pasangan setelah sang pria memberi bangunan rumah dan gudang penyimpanan beras. Rumahnya pun mesti dilengkapi kasur, alas duduk, dan juga tempat serta alat memasak. Sedangkan gudangnya sudah mesti diisi dengan tumpukan beras berkarung-karung. Rumah disimbolkan sebagai wujud kesiapan pria dalam melindungi kekasihnya dari macam-macam perhara seperti hujan, binatang buas, dan sosok gaib. Kalau gudang penyimpanan beras dimaksudkan sebagai kesiapan seorang pria dalam memberi kehidupan bahagia bagi keluarganya kelak. Pemberian telah selesai dilakukan.
dan pengantin perempuan menerima. Maka semua akan tersenyum seraya bertepuk tangan. Lalu mereka semua mengambil nasi dan lauk pauk sampai kemudian memakannya. Minuman yang terbuat dari beraneka buah akan mereka santap sembari memakan cemilan. Kurang lebih, waktu pesta itu berlangsung sekira 5 jam. Seiring para tamu pulang karena telah kenyang dan puas, maka pengantin pun diantar kedua orang tua menuju rumah persembahan pengantin. Masuk ke subjudul gotong royong dusun keramat. Oke, gimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Pemuda tak pernah sendiri membangun rumah dan gudang penyimpanan beras. Gotong royong adalah warisan turun-temurun di dusun keramat. Orang tua berpendirian, anaknya takkan sanggup menyelesaikan kebutuhan hidup tanpa bantuan. Itu mereka dapat dari melihat kelahiran bayi. Setiap bayi yang lahir tak pernah keluar sendiri dari rahim. Selalu dukun beranak membantu ibu hingga memeluk buah asmara itu. Bukan anaknya yang meminta bantuan, tapi orang tua yang selalu mengajak segera membangun rumah. Kalau ada pemuda yang gerak-geriknya menyukai seorang perempuan, maka bapak atau ibu selalu berbicara kepada anaknya. Mereka ingin agar anaknya segera menyiapkan segala keperluan membina rumah tangga, termasuk menabung untuk pesta makan-makan. Bapak yang mengetahui anaknya akan menikah selalu mengajak buah cinta itu untuk menemui paman-pamannya serta orang satu kampung, termasuk ke rumah orang tua si perempuan. Bapak dari pemuda kasmaran terlebih dulu membicarakan niat anaknya kepada pamannya, lalu dapat dikatakan semacam melamar mereka ke rumah orang tua si gadis. Setelah gadisnya berkenan dengan pemuda, maka bapaknya mengajak orang-orang kampung untuk mencari kayu dan segala keperluan. Tak luput juga si pemuda turut ke dalam hutan. Sebagai ujian pertama bagi si pemuda, sang ayah akan memberi beban paling berat kepada sang anak. Tak pernah berganti. Beban pemuda adalah membopong tumpukan batang pohon yang paling berat. Jika pemuda hanya sanggup membopong 50 kg, maka yang lain tidak sampai sepertinya. Itu terus dilakukan selama turun-temurun. Jika ada pemuda yang sedang membangun rumah dan gudang untuk kekasihnya, maka bapak dan keluarganya tidak akan masuk hutan sampai sore. Siang mereka sudah kembali ke rumah. Setelah makan, mereka langsung membantu si pemuda untuk membangun rumah. Begitupun dengan yang akan menikah. Sedangkan untuk warga dusun, para lelakinya akan membantu hanya pada hari Minggu. Senin sampai Sabtu, mereka masuk hutan sebagaimana biasa. Oke, kisah dari dusun keramat ini masih sepenggal dan masih ada di bab 1. Nantikan kisah selanjutnya dari novel Dusun Keramat Desa Sumber Muncul hanya di channel Kandra. Oke, sampai jumpa.